Ya, langsung ya. Kalau pangkat tak hingga, nilai epsilonnya berapa? Langsung minus E. Ini 0,5 ya. Ya, Min E, Bu. min E. Nilainya min E ya. Min E. Iya, min E karena ini pangkatnya 1. Ya. Oke. Coba kita cek. Min 1, maaf. Min 1. Karena ini 2, pangkat tak hingga 0, min 2 kali 0,5, min 1 ya. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin saya kasih yang gampang aja deh. Kasihan. Mana ya? Ada nggak ya soal yang gampang? Ya, oh ini sebentar. Sebelumnya ini kurvanya teman-teman. Jadi kalau kita lihat kurva di sini ya, di sini adalah fx, ini adalah sebenarnya fx-nya ya. Bu, ini kenapa di sini nilainya di sini dia ada di garis bawah dan sini karena gini teman-teman. Antara 0 x ya, antara 0 sampai 2 di sini ya. Atau sama dengan 0 juga bisa boleh. Ini kalau nggak salah dia ya lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0. Oke. Lebih besar dari 0, dia nilainya ada ya, fx-nya 2 pangkat E. Tapi selain itu, maka di sini dia anggap selain itu dia dianggap di sini 0 ya. Jadi ketika sudah nyampe ke nilai ini, dia juga nilainya juga 0. Kalau tak hingga juga nilainya epsilon juga 0, teman-teman. Ini bukan 2, maksudnya adalah tak hingga ya. Ini juga dia juga nilainya juga 0 kalau sampai tak hingga begitu. Jadi nilai ini adalah nilai fx sudah di bawah kurva ini yang kita hitung gitu. Baik, kalau misalnya kurvanya nih, kalau misalnya kita punya kurva seperti ini, ini 3, ini 0 begitu ya. Kira-kira ini kontinus atau bukan? Kira-kira kurva ini kontinus apa enggak? Kalau kurvanya seperti ini, coba jawab aja enggak. Enggak ada, kalau salah enggak apa-apa, enggak masalah. Bukan. Bukan, kenapa bukan? Kira-kira alasannya apa? Bukan. Karena ingat tadi bahwa fx itu ada tidak boleh negatif, non-negativity. Karena fx ini ya harus di atas 0. Ya. Jadi ketika kita menemukan ini di bawah 0 nih, nilainya negatif, maka kita mengatakan bahwa ini bukan fungsi kontinus. Seperti itu. Ya, benar jawabannya. Berarti sudah mulai paham. Oke, yang ini juga sama, agak berat sih. Nanti aja. Saya kasihan. Oke, mungkin ini aja dulu ya, kerjain yang ini. Tentukan nilai K untuk fungsi berikut ya, tes berikut. Jadi fx ini maksudnya adalah kalian disuruh nentuin ini nilai K-nya gitu ya, agar fungsi ini menjadi fungsi density kepadatan ya. Nah, setelah kalian menemukan, maka tentukan probabilitas antara 1 dan 2. Di sini kita akan gunakan aturan yang tadi, aturan yang ketiga. Jadi kita gunakan aturan ini. Jangan lupa aturan bahwa integral minus tak hingga tak hingga itu fx dx sama dengan salo. Nanti kalian lanjutkan ya, nanti coba jawabannya berapa. Jadi kalian gunakan aturan di sana tadi bahwa minus tak hingga sampai tak hingga fx ds ini sama dengan 1. Nah, dengan ini kita bisa gunakan nih. Nah, kalau maksudnya di sini adalah dia memberikan informasi bahwa di sini kalau nggak salah grafiknya gini deh. Ini juga grafiknya gini gitu ya. Sampai 2, 0. Di sini dia udah mulai nilainya yang ini maksudnya. Jadi yang ini dia 0. Jadi selain 0 sampai 2 ini dianggapnya fx-nya 0 ya. Ini fx, ini x ya.
Jadi selain nilai antara 0 dan 2 ini, fx-nya itu dia nilainya 0. Kalau 0 sampai 2 ini, dia nih adalah fx-nya adalah kx kuadrat. Nah, nilai k ini berapa? Gitu. Nah, kira-kira gimana? Berarti di sini kalau kita uraikan, ini kalau kita bertumbuh pada nilai integral minus tak hingga sampai hingga fx dx sama dengan 1, maka di sini kita uraikan bahwa sebenarnya kita bisa dipecah-pecah teman-teman gitu ya. Dipecah-pecah di sini kita punya dari minus tak hingga sampai 0 fx dx ya. Terus ditambah lagi dengan nilai dari 0 sampai 2 fx dx ditambah lagi nilai dari 2 sampai hingga fx dx ya. Jadi untuk nilai probabilitasnya itu adalah P ya. Jadi nilai probabilitasnya itu adalah sebenarnya ini sama dengan 1. Nah, tapi ingat di sini, kalau nilainya itu di luar dari 0 sampai 2, maka nilai fx-nya adalah 0. Berarti di sini adalah nilainya 0, di sini pun juga 0. Jadi yang punya nilai adalah di tengah-tengah ini. Jadi dia nilainya adalah integral 0 sampai 2 kx. Sebentar. Jadi hilang ya. Saya ulangi lagi deh. Jadi yang perlu nilai sini adalah maksudnya adalah kita integral 0 sampai tak hingga 0 sampai 2. Di sini adalah kx kuadrat dx ya. Ini adalah sama dengan 1. Oke, bisa dikerjakan dulu. Ini gampang banget nih kalau yang ini nih. Karena nggak pakai epsilon kan. Kira-kira nilai K-nya berapa? Menurut saya untuk nilai K-nya aja berapa kira-kira yang mudah mengerjakan. Jam 3 ada kuliah lagi nggak ya kalian kira-kira? 3:30 praktikum, Bu. Ada praktikum, Bu. 3:30 praktikum ya. Berarti jam 3 kita selesaikan. Kalau lebih ya mungkin dikit lebihnya. Apa kira-kira? Di lab ya? Halo? Tidak, Bu. Masih online, Bu, praktikumnya. Oh, masih online. Oke. Sudah nemu? Teman-teman? Berapa nilai K-nya? Ada yang nemu? 3/8, Udah Bu. ngechat. 1/4. Ada lagi yang lain? Yang lain. Baru satu yang ngerjain, yang lainnya mana nih? Yang udah otak-atik. 3/8, Bu. 3/8. Ada lagi? Ada yang 3/8. 8/3. Tulis aja di situ. 8/3 berapa? 3/7. Ada lagi ada yang 8/3, ada yang 3/8, ada 3/7. Sudah. Ada lagi yang mungkin berbeda, punya jawaban berbeda. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya bingung ya. Nggak bingung sih ini. Masih karena saya nggak pakai epsilon, saya nggak pakai yang aneh-aneh dulu deh. Oke ya. Coba sekarang di sini kita coba integralkan. Integral kx kuadrat ya. Berarti kita hanya bisa mengintegralkan yang x-nya aja ya. Anggaplah ini adalah konstanta. Yang k-nya ini. Jadi di sini kalau integral dari x kuadrat berapa? Ini k-nya kita keluarkan ya. X pangkat 3. 1/3 1/3. x pangkat 3 ya. Di sini kita antara 0 sampai 2 sama dengan 1 ya. Nah, oke, sekarang kita masukkan nilainya, nilai antaranya, nilai value x-nya di sini k, di sini 1/3 x 2 pangkat 3 ya, dikurangi k
sepertiga 0 ya. Sama dengan 1 pasti 0 ya. Semua bilangan dikalikan 0 sama dengan 0. Maka di sini nilainya adalah K 2 pangkat 3 berapa? 8, Bu. 8, Bu. 8/3 sama dengan 1. Sehingga adalah K 3/8. 8. Ya. Oke. Jadi jawabannya yang benar adalah 3/8. Jadi fungsinya apa jadinya kalau kita masukkan angka ini? Berarti angka ini, maka fx ini adalah menjadi fx untuk bisa menjadi densitas probability untuk menjadi fungsi kepadatan, maka K-nya haruslah 3/8. Jadi di sini kalau kita tuliskan kembali adalah di sini 3/8 X kuadrat for X-nya itu kurang lebih besar dari 0, kurang dari 2, dan 0 untuk lainnya ya. Jadi fungsinya ini. Kemudian silakan dihitung antara 1 dan 2. 1 dan 2 itu masuk di range ini enggak kira-kira? Ini gini nih. Ini kan 0 sampai 2 nih katanya. 1 dan 2 masuk di situ enggak? Masuk. Masuk ya. Di sini ada, kalau ini saya 1, berarti dia mintanya yang sebelah sini nih. Berapa sih probabilitas di antara nilai dari 1 sampai 2 gitu ya. Silahkan dikerjakan. Berarti di sini kita ganti. Jadinya 1 sampai 2 ya. Di sini adalah 3/8 X kuadrat dx. Berapa tuh? 7/8. 7/8. Ada lagi yang jawab yang lainnya? Oke. Kita cek ya. Tadi nilainya adalah di sini. Oke, di sini adalah berarti jadinya 3/8. Kalau kita 3/8, di sini integral sepertiga X pangkat 3 ya. Di sini nilainya adalah 1 sampai 2. Ini coret-coret ya. Coret-coret karena tinggal di ini 1/8 2 pangkat 3. Dikurangi di sini 1/8 1 ya. 1 pangkat 3 1 ya. Jadi di sini adalah berapa nih? 8/8 ya? 8/8 kalau nggak salah nih. 1/8 7 ya? 7/8. Oke, betul. Yang bingung sampai sini, teman-teman? Ada yang bingung nggak? Silakan direnungkan dulu. Oke, lanjutkan. Yang tadi belum ya? Nah, untuk yang soal seperti ini ya, teman-teman, sebenarnya sama aja yang tadi sebenarnya. Jadi soalnya itu sebenarnya sama aja, tapi memang kalian harus mempelajari mengenai rumus perkalian di dalam integral. Nah, itu juga harus dipelajari ya. Jadi bagaimana kita membuat, masih ingat kan ya, istilahnya memanipulasi sebenarnya ya, biar bisa dihitung seperti itu. Oke. Sudah banyak yang tahu yang tadi. Jadi bisa dihitung seperti ini. Kita coba manipulasi karena ini kan sebenarnya ada 2 jenis ya. Jadi ini ada E pangkat 4X kuadrat. Jadi nggak bisa dihitung langsung, tapi kalian bisa menggunakan rumus integral UDV ya. Jadi kalian bisa menggunakan rumus integral UDV. Di sini kan U kali V dikurangi ya integral V du ya. Jadi kalian bisa menggunakan rumus ini untuk memanipulasi
fungsi ya, sehingga bisa dihitung. Jadi di sini ya sendiri dia menggunakan, di sini kalau kita dapatkan K8 sama dengan 1 ya, hanya sama dengan 8. Ada yang bisa mencoba? Ada yang mau nyoba? Ya. Sebenarnya sama juga. Ini pun juga sama ya. Ini pun juga sama. Sebenarnya sama aja tapi rumusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan jika ada pertanyaan. Dulu ada yang bingung? Sebelum kita masuk ke bab selanjutnya mengenai min dan distribusi ya, dan varians. Jadi dalam probabilitas itu kita pasti akan mengenai min dan varians. Jadi mau dia discrete, mau dia fungsinya itu continuous, pasti dia akan punya yang namanya min atau dan varians. Baik, kalau nggak ada saya melanjutkan. Ada tanya nggak sampai sini? Ada yang bingung nggak kira-kira? Oke ya, kita lanjutkan. Jadi untuk pengukuran densitas, ini kita akan mencukur juga yang namanya min atau rata-rata ya, yang dinotasikan dengan mu. Jadi untuk ingat ya, di sini ini akan dipakai terus ya sampai statistik 2 pun nanti kita akan pakai lagi gitu ya, statistika inference. Dan di sini kita sebut sebagai mu ini juga biasanya disebut juga dengan expected value dari variabel acak yang mempunyai probabilitas density yang berfungsi kepadatan itu fx dan didenominasikan dengan expected value atau ex yang besar. Ya, jadi kalau kemarin kalian sudah belajar juga di probability distribution bahwa mu itu adalah ekspektasi x sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga x fx dx ya. Kemarin sudah kita pelajari di bab 4 ya. Di bab 4 mungkin saya nggak perlu terlalu dalam lagi ya. Dan bagaimana kok bisa seperti ini ya? Karena kan sebenarnya kan rata-rata ini kalau di dalam distribusi normal ini kan sebenarnya nilai x dikalikan fx-nya gitu ya. Integral dari semua nilai ya, nilai x dikali fx-nya. Nah, mungkin yang perlu saya tegaskan di sini adalah nilai varians ya. Nilai varians ini juga sebenarnya adalah nilai dari expected tadi ya. Jadi di sini adalah varians itu adalah x dikurangi mu. Sebenarnya ini nilai ekspektif ya. Ini x kuadrat, x-nya kuadrat dikurangi. Jadi kalau nilai ini ya teman-teman, kalau saya lebih suka menggunakan yang ini sih. Nilai ini tuh sebenarnya kalau varian sebenarnya adalah nilai expected x kuadrat dikurangi mu kuadrat. Jadi kalau nilai ini itu adalah integral minus sampai tak hingga di sini x kuadrat fx ya dx. Seperti itu. Di sini adalah mu kuadratnya. Kalian bisa menggunakan nilai rumus yang ini boleh atau rumus yang ini juga sama aja gitu ya. Kalau saya biasanya suka yang ini karena saya satu gitu, tapi is okay, nggak masalah, harusnya hasilnya sama gitu. Mau karena sebenarnya nilai varian ini sebenarnya adalah expected value dikurangin dengan mu-nya dikuadratkan gitu ya. Jadi nilai varian ini adalah sebenarnya expected value tadi dikurangi dengan x-nya, x dikurangi mu dikuadratkan. Dan kalau misalkan ditanyakan bagaimana standar deviasinya gitu ya, standar deviasinya, maka kita bisa gunakan saja akar ya, akar dari varians. Ya, variansnya nanti kita akarkan saja. Jadi kita hanya bisa menghitung variansnya terlebih dahulu seperti biasa, setelah itu baru kita bisa mendapatkan standar deviasinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini lanjutan ya, ini masih agak-agak sedikit mirip-mirip lah dengan materi pada distribusi probabilitas yang bab 4 ya. Oke. Ini yang
tadi ya teman-teman, ini yang tadi. Jadi ini sama, soalnya masih sama dengan variabel. Jika variabel random variabel adalah fx 2 kali e pangkat min 2x untuk x lebih besar dari 0 dan 0 untuk x kurang dari sama dengan 0, tentukan min dan variansnya. Oke. Ya, jadi tadi kita gunakan rumus untuk minnya sendiri tadi ini ya. Jadi x fx dx. Jadi expected nilainya sini. Lalu kita juga gunakan untuk variansinya bisa ini atau yang sebelumnya ya. Coba kita hitung. Jadi di sini kalau yang rumus ini berarti kita gunakan apa namanya? Karena ini perkalian ya, dan ini mempunyai 2x gitu ya. X yang pertama itu x, yang kedua adalah 2 kali e pangkat min 2x, maka kita harus gunakan aturan integral u di u tadi, gitu ya, udv tadi. Dan kita langsung aja, mungkin saya pakai stats yang baru ya. Maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Mic-nya masuk ke mute, Bu. Mohon maaf tadi saya ngomong berarti nggak kedengeran ya. Oke, masih ke mute ya. Sebentar. Bentar saya. Ini dulu deh. Baik, ulangi lagi ya, karena tadi nggak kedengaran. Oke, jadi kita mau coba ya menuliskan di sini adalah ini deh. Oke, sip. Oke, lembaran yang baru. Jadi tadi kita punya fx teman-teman ya. Fx kita ini adalah tadi 2 kali e pangkat min 2x dx. Untuk x-nya itu lebih dari 0, lalu 0 jika x-nya itu kurang dari atau sama 0, gitu ya. Nah, di sini ditentukan nilai min, mu ya, tentukan nilai mu dan nilai varians, begitu ya. Tadi kita punya nilai mu itu adalah apa di integral minus tak hingga sampai tak hingga x fx dx ya. Sekarang kita coba jabarkan dulu untuk nilai mu ini ya. Karena kita punya itu adalah sebagai dua. Kita
Recording in kita akan gunakan progress. di sini adalah 2E pangkat minus 2X, X ya. Maka di sini kalau kita turunkan DU per DX ini sama dengan 1 ya. U-nya sama dengan DX. Kemudian di sini untuk dV-nya sama dengan 2 E pangkat minus 2 ya. Maka di sini kita gunakan untuk V-nya sendiri. Maka di sini integral 2E minus 2X dx. Nah, ini jadinya adalah berapa nih? Integral dari 2 per min 2, Bu. minus 2. Sini V-nya. Maka V-nya sini adalah udah deh, tinggal 5. Masukin aja, ini sudah ketemu, hanya kalian tinggal masukkan aja. Berarti nilai ini adalah integralnya, di sini tinggal kita masukkan aja untuk integral 0 sampai hingga x2 min 2x ds. Ini kita gunakan aja di sini saja dengan kita gunakan u, di situ u-nya adalah di sini x, v-nya adalah itu apa? V-nya Min ini deh. Video. V-nya adalah di situ apa V-nya? min Minus E min 2X dikurangi integral V min E 2X DU. DU-nya adalah DX ya. Silahkan dikerjakan. Di sini kita ada di antara 0 sampai 8, di sini juga 0 sampai 8 ya. Udah tinggal dikerjakan aja di situ. Ya. Jadi pemahaman seperti ini ya teman-teman ya yang harus dikerjakan. Nanti saya kasih. Jadi kalau kerjakan di sini nilainya adalah setengah ya. Nilainya setengah. Kalau kalian bisa kerjakan di sini nilainya adalah setengah. Tinggal dimasukkan aja angkanya tadi. Karena di sini kita tinggal mengintegralkan yang ini saja. Sudah selesai. Baik, yang ini nilainya 0 ya, karena tadi nilainya di sini adalah 1 sampai di sini adalah 0 sampai hingga nilainya dia 0. Di sini tinggal diintegralkan aja ya. Di sini nilainya adalah minus 1,5 ya. Minus 1,5 ya. Kita gunakan untuk nyari varian. Coba. Recording in progress. Bagian x kuadrat fx-nya aja. Jadi kita tinggal hitung yang ininya aja. Jadi kalau sekarang kita coba ini ya, keluarkan seperti tadi karena lebih dari 0, jadi dari 0 sampai tak hingga kita keluarkan tadi batasnya dia hanya sampai x lebih besar dari 0 ya. Jadi di sini x kuadrat ya, fx-nya kita pakai yang ini ya, berarti 2
pangkat E minus 2X dx sama dengan di sini seperti tadi ya teman-teman. Jadi silahkan digunakan rumus yang tadi. Jadi harus membuat gunakan U-nya yang mana, P-nya yang mana. Jadi kita gunakan rumus ini, kita tinggal hitungnya ini aja. Jadi kalau untuk mu-nya sendiri ini sudah tinggal dikuadratkan aja. Jadi mu kuadratnya sama dengan setengah dikuadrati sama dengan 4 begitu. Oke. Jadi ini nilainya adalah ada sekitar 1/4 ya kalau kalian hitung. Coba saya mau kalian mencoba untuk mengerjakan yang ini deh, yang soal yang tadi yang, nah ini aja deh. Tentukan nilai min dan varian. Yuk, bisa yuk. Integral U dv waktu berapa ya? 5 menit aja cukup kali ya. Yuk, nanti silakan di-chat di kolom di chat ya. Berapa kira-kira? Anggundea ada nggak? Ada itu nggak Anggundea? Atau masih menghitung? Dava Altov ada? Sudah gitu belum ada Dava Altov? Nilai min deh berapa? Ini pada diem. Halo?
Ada orangnya nggak ya? Lihat satu. Oh, tadi yang tadi ya. Oke. Silahkan yang sudah. Nilainya kira-kira berapa ya? Yang sudah, silahkan. Itu di kolom chat ada yang jawab, Bu. Oh ya. Satu. Ada lagi. Ada lagi yang jawabannya beda, ada nggak? Oke, ada yang jawabannya beda. Nilai minnya dulu deh, padanya nanti deh. Min. Ibu maaf izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Untuk yang terkait fx tadi itu menggunakan rumus mu yang integral minta hingga menuju hingga x fx dx itu kan ya, Bu? Betul, yang minnya pakai itu. Kalau saya ketemunya 3/2, Bu. 3/2. Oh, yang lainnya ada lagi, ada yang 1, ada yang 3/2. Nggak apa-apa, kita is okay. Mau nggak ada yang salah, yang benar namanya juga ada yang 1/5, ada yang 3, ada yang 2, oke ya. Oke, kita coba cek deh untuk nilai min dulu ya. Nanti setelah itu saya kasih waktu untuk varians. Di sini cukup nggak ya, kira-kira cukup kali ya. Oke, tadi kita mau menghitung nilai mu, itu nilai mu di sini Anda. Tadi kita menghitung integral nilai secara umum ya. X, fx, dx ya. Nilai mu. Nah, kita lihat di fungsi yang kita punya nih. Fungsi yang kita punya itu adalah 0, x-nya itu di 0 sampai 2. Selain itu, maka dia nilainya 0. Nah, makanya di sini sebenarnya saya langsung, kalau mau langsung aja ya. Jadi, antara nilai di antara integral minus hingga sampai 0, ya, dan fx, dx, di sini kita nggak hitung. Begitu juga dengan untuk integral dari 2 sampai tak hingga. Ini kita nggak perlu menghitung. Kenapa? Karena nilainya dipastikan di situ adalah nilai 0. Jadi kita ini nggak usah hitung. Jadi kita langsung aja nilai mu ini adalah integral dari 0 sampai 2. Ya, kalau saya nggak bagus, soalnya ini ini agak susah gitu, kaku. Di sini kita gunakan fx yang ini ya, 3/8 x kuadrat, x ya, dikali fx-nya itu adalah ini adalah x, ini fx-nya dx ya. Nah, yang perlu kita hitung, teman-teman. Nah, oke, setelah kita menemukan ini, gimana caranya? Ya sudah, teman-teman, di sini kita tinggal aja nih. Ini kan cukup dikalikan ya. Jadi di sini integral
0 sampai 2, X kali X kuadrat di sini adalah 3/8 X pangkat 3 ya. Ini kan nggak ada bentuk-bentuk kayak Euler atau epsilon dan segala macam, kan nggak ada bentuk-bentuk Euler, kita nggak punya. Jadi langsung aja teman-teman. Jadi di sini X. Ya sudah, kalau udah kayak gini tinggal aja. Ini lanjut ke sana ya. Di sini misalnya udah kepenuhan. Jadi di sini ya udah tinggal aja di sini 3/8 integral dari X pangkat 3 berapa tuh? Jawab, integral X pangkat 3. Halo? Halo kok diam? 1/4 X pangkat 4, Bu. Ya, 1/4 X pangkat 4. Di sini 0 sampai 2. Begitu ya. Ada yang bisa dicoret nggak? Nggak bisa dicoret. Ya udah, kalau nggak bisa, ya kita hitung saja. Mau sebelumnya? Ya, halo? Itu 3/8 X pangkat 3 apa X pangkat 2 ya? Mana tuh? Yang mana? Yang itu. Ini X pangkat 3. Kalau yang soalnya X pangkat 2, Bu. X pangkat 2. di mana? Soalnya X pangkat 2. Iya, X pangkat 2 kan, Mbak. Dikalikan dengan X yang di sini. Halo? Oke, Bu, ya, Bu. Ya, udah ketemu? Udah nemu? Udah ya? Oke, berarti di sini adalah jawabannya 3/32 ya. X-nya. X-nya dimasukkan. 2 pangkat 4. Di sini adalah berapa tadi? Ada yang benar tadi ya? 3/32 kali 16. Coret-coret 1, 2. Tapi tadi yang jawab 3/2 ya? Oke ya. Sip. Sekarang bisa nyari variansnya. Silahkan yang mau nyari varians. Yuk. Jangan tinggal nyari variansnya. Udah ketemu nih. Kalau varian nanti tinggal kalian pakai rumus ini aja nih. Ya, pakai aturannya. Nah, ini udah ketemu mu-nya. Langsung pakai ini aja boleh. Silahkan. Kalau ini juga bisa, tapi nanti ya kalian harus belajarkan dulu ya. Kalau ini mungkin nggak perlu, kita fokus ke X kuadrat Fx dx-nya aja. Maksudnya loh? Siapa tuh? Saya tulisin rumusnya deh, biar nggak bingung. Itu adalah dari ekspektasi X kuadrat kurang kuadrat, di mana ekspektasi X kuadrat itu adalah integral dari minta hingga sampai hingga X kuadrat Fx kurangi mu kuadrat. Udah deh. Dah, tinggal dipakai nih. Maaf salah Bu, ya di misal. Ada yang sudah nemu? Tuliskan di chat atau mau langsung boleh. 3/10, 3/20, ada lagi 3/20, ada lagi 3/20,
3/20. Sophia, Taufik jawab 3/20. Rizal juga 3/20. Ada yang 33/10. Si Agus. Kuta 3/20. Ausfal, Setia Mona, oke. Ini udah berapa nih yang ngerjain nih? Yuk kita cek. Yo, udah banyak ya, udah lebih dari 6 orang. Oke, kita coba cek. Baik. Kita coba cek ya. Jadi di sini coba kita gunakan aja. Saya mau gunakannya ini ya. Saya mau nyari ekspektasinya aja. Karena saya sudah nemuin mu-nya, jadi saya mau nyari ekspektasinya aja deh. Tapi ini prefer kalian terserah ya. Saya nggak fokusin harus ini. Oke, jadi untuk ekspektasi X, saya mau nyari ekspektasi X ini adalah saya gunakan rumus ini ya. X padat Fx dx. Oke. Karena tadi kita langsung gunakan aja ya batasnya, karena kita kan nggak pertimbangkan yang di luar batas, ya sudah, itu pasti nilainya 0 ya. Jadi kita pertimbangan yang di batasnya saja. Berarti di sini adalah integral dari 0 sampai 2 ya, x kuadrat, fx-nya tadi adalah 3/8 x kuadrat dx ya. Oke, berarti di sini kita punya, di sini adalah integral 0 sampai 2, 3/8 x pangkat 4 dx ya. Lalu kita integral di sini 3/8. Oke, integral x pangkat 4 berapa? Hafal. Halo. Enggak buka. Si Sarif deh, Safri Siregar deh yang baru jawab integral x pangkat 4. Ya? 1/5 ya? X pangkat 5, Bu. 1/5 x pangkat 5. Oke, pensil saya ini nggak nyala. 1/5 x pangkat 5. Di sini batasnya antara 0 sampai 2. Oke, ada yang bisa dicoret nggak ya? Oh, nggak bisa ini ya. Berarti kita kalikan saja lah sudah ya. X-nya masukkan 2/5. 2/5 itu berapa ya? 32. Berapa? 32. 32 ya. 3/40 kali 32. Bisa dicoret nggak tuh? Bisa kali ya. Di sini bagi 8, di sini 4, di sini 5. Bagi 8 ya. Ya, betul. Berarti di sini 12/5 lah, nggak cukup. Oh, nggak masalah. Kita kali sini aja. Ditarik ke atas. Oke. Di sini berarti ekspektasi x kuadratnya 12/5 dikurangi mu-nya. Mu-nya adalah 3/2. 3/2 kuadrat sama dengan di sini 12/5 dikurangi 3,39/4 ya. Kita kalikan jadiin 20 berarti ya. Di sini berarti 48, ini 45. 20 sama dengan 3/20. Yang jawab 3/20 berarti betul. Anda benar. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Jadi kalian sedang latihan ya, jadi ini kemampuan mengintegralkan cukup penting. Terus kalau misal nanti ada dua bentuk jenis X yang berbeda, yang tadi X kuadrat dikaliin Euler tadi ada nilai seperti itu juga, itu kalian belajar lagi. Jadi ini depend on you ya, tergantung dari masing-masing. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian sudah belajar pengenalan mengenai probabilitas untuk yang kontinu, variabel acak kontinu, sudah belajar juga mengenai mean dan juga belajar mengenai variance. Kita lanjutkan sedikit ya, mohon yang mau praktikum sebentar lagi. Kalau udah nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Sudah clear berarti ya, karena sudah banyak juga yang benar jawabnya tadi. Oke. Masih 32 tadi. Oke. Nah kemudian kita coba untuk melihat normal probability density. Jadi kepadatan probabilitas untuk distribusi yang normal.
Jadi distribusi normal ini cukup penting ya teman-teman. Distribusi itu sebenarnya banyak. Nanti kita akan bahas juga kalau di disk itu punya distribusi masing-masing, ada hipergeometrik, ada binomial begitu ya. Normal di continuous pun juga ada distribusinya gitu ya. Ada normal distribution salah satunya. Nah, di normal distribution ini yang menarik sebenarnya ini kenapa dikatakan is by far the most important ya, karena walaupun tidak semua, tapi kebanyakan kejadian di alam begitu ya yang dialami oleh di alam itu menunjukkan distribusi normal. Seperti misalkan setiap kejadian begitu. Kalau kita lihat kurva, mungkin kalian bisa melihat kurva, mungkin kurva pertambahan COVID, pertambahan penduduk itu kurvanya itu seperti gini ya, bell ring seperti ini ya, seperti lonceng seperti itu. Jadi pasti ada titik di mana itu menunjukkan peak itu adalah puncaknya, tapi juga dia bisa naik ataupun bisa ada kondisi di mana bisa naik ataupun bisa menurun seperti itu. Jadi whose shape like cross section of bell ring. Jadi cross section itu maksudnya dia apa ya? Dua sisi yang kalau kita begitu dia simetris gitu loh, kanan kirinya itu simetris. Jadi seperti itu. Jadi kalau di sini kalau lihat grafiknya sendiri, kalau untuk normal sebenarnya distribusi density-nya itu adalah semua apa di bawah area dari kurva tersebut ya. Di sini di tengah-tengah titik ini dia mempunyai itu. Di sini kita berikan atau kita namanya sebagai mu atau ratanya. Di sini itu adalah setiap pergerakan kanan maupun ke kiri, kanan maupun kiri itu adalah pertambahan dari deviasi untuk sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri berarti penurunan dari deviasi. Jadi setiap dia bergerak kiri berarti di sini kalau ke kiri kita namakan di sini mu minus dari sigmanya. Kalau ke kanan ke kiri lagi jadi mu minus di sini udah 2 sigma minus 2 sigma. Nah, kalau ke kanan ini ke kiri, kalau ke kanan berarti mu plus sigma, kanan lagi mu plus 2 sigma. Nah, gimana normal distribusi sebenarnya yang apa namanya rumus bakunya itu adalah Fx, di mana di sini adalah dia mempunyai mu dan sigma kuadrat atau di sini varians seper dari akar 2 pi sigma dikalikan dengan E pangkat minus x min mu kuadrat plus 2 sigma kuadrat. Jadi untuk x-nya itu adalah di antara minus tak hingga sampai tak hingga ya. Saja bukan berarti saya memaksakan untuk menggunakan rumus ini begitu ya, tetapi yang penting di dalam distribusi normal ini adalah Anda harus bisa membaca tabel dari distribusi normal. Sudah punya tabelnya belum, teman-teman? Jadi itu mutlak harus bisa membaca tabel, teman-teman, karena kita akan gunakan tabel itu untuk menemukan nilai probabilitas dari distribusi normal ini. Oke. Jadi teman-teman di sini distribusi normal sendiri juga dia itu tidak hanya ya tertutup pada dia juga memiliki standar normal ya, di mana dia memiliki mu-nya sama dengan 0. Jadi tengah ini itu namanya mu-nya sama dengan 0. Dan di sini variansnya itu sama dengan 1. Dan untuk positif dan negatifnya ini agak menarik ya teman-teman. Jadi dia punya nilai positif negatif untuk nilai Z-nya. Jadi anggaplah ini nilai Z teman-teman. Di sini tuh kalau di sini positif, kiri ini negatif. Jadi kalau kalian lihat di tabelnya, kita ke tabel nanti ya. Itu nanti akan nilai yang bagian negatif akan ada nilai yang di bagian positifnya. Seperti itu. Nah, membacanya juga sama, sebenarnya ini adalah FZ teman-teman. FZ ini adalah sebenarnya dia kumulatif probabilitas. Sama, kalau kemarin kalian belajar binomial ada kumulatif probabilitas, ini juga sama. Dia di normal ini juga punya yang namanya kumulatif probabilities, ya kita sebut sebagai FZ, begitu ya. Di bawah dengan standar normal dari sini itu itu adalah Z. Standar normalnya Z, di sini adalah FZ. Jadi Z ini adalah angka yang membentuk FZ-nya ini ya. Jadi probabilitas kumulatifnya ini. Nah, kalau misalkan di sini adalah nilai Z di sini, berarti mungkin di sini FZ-nya kurang dari di sini berarti Z ya. Berarti ini yang diaksir adalah daerah Z-nya kurang dari Z yang kecil ini. Berarti
ini maksudnya adalah kita akan menghitung area di bawah kurva ini ya sampai nilai dari nilai hingga Z di sini. Itu maksudnya dari pernyataan ini standar normal probabilities. Nah, bagaimana lalu kita menggunakan rumusnya begitu ya? Kalau tadi kan kita menghitung langsung secara umum untuk fungsi continuous gitu ya, continuous. Nah, di sini untuk menemukan nilai probabilitas dari variabel ancak, maka kita akan menggunakan juga gitu ya nilai probabilitas nilai antara ya limit akan kalau kita gunakan. Di sini kalau kita berikan contoh, misalnya saya punya kurva gitu ya, tipenya itu normal. Ingat, kurva normal itu bentuknya seperti lonceng seperti ini. Karena bentuknya itu beda-beda. Ada yang kalau cenderung ke kiri, cenderung ke kanan itu akan beda teman-teman. Tapi itu nanti lebih lanjut lagi ya kita pelajari, insya Allah. Tapi kalau lanjut sebenarnya kalau di engineer ya kita harus cuma tahu yang apa yang akan dipakai sebenarnya. Nanti kita akan baca juga log normal gitu ya, Weibull seperti apa. Nah, kalau untuk nilai probabilitas, kalau kita misalkan di sini peluang dari Z itu adalah ketika kita memberikan nilai limit, di sini kita punya limit A dan B, maka di sini maksudnya adalah kita akan menghitung nilai probabilitas di bawah kurva, tapi di antara A dan B. Maka yang di asli yang biru ini, yang kali kita hitung. Nah, maka gimana penulisannya? Untuk nilai peluang Z, di sini kita anggap Z udah bukan X ya, di normal itu kita berikan nilai untuk standardized normal distribution. Distribusi normalisasi itu dia pakainya nilai Z. Z itu adalah maksudnya adalah kalau antara lebih besar dari A kurang dari maksudnya adalah FB min FA seperti itu. Jadi seperti kumulatif ya. Jadi peluangnya dari A FB-nya ini dikurangin dari FA-nya ini maka ketemulah daerah ini ya, daerah di antara A dan B. Seperti itu. Mungkin saya tunjukkan dulu. Kalian udah punya tabelnya belum ya? Tabel normal. Wah, kenapa? Sebentar ya. Kita coba buka tabelnya. Oke. Oke, jadi ini adalah tabel dari standar normal distribution. Di sini ada nilai Z ya. Tabel valuation area to the left, area ke kiri. Nih, ke kiri ini, di kiri ini adalah nilai Z score ya. Ini adalah nilai pemain. Jadi kalau kita lihat di sini, karena dia itu bentuknya bell shape dan dia simetris, maka ada dua nilai. Di sini ada yang negatif, ada yang positif ya. Seperti ini. Nah, lalu kita coba ke contoh ya. Nah, misalnya ini saya nggak bahas semua ya. Jadi, ada suara Nicholas Manuel. Oke, misalkan gini, tentukan nilai probabilitas ya pada variabel random yang memiliki standar distribusi normal, standar normal distribusinya itu adalah di antara 0,87 dan 1,28 ya. Artinya di sini kalau saya gambarkan, jadi kita sepakat ya bahwa ya bentuknya adalah agresif seperti ini teman-teman. Ya ini mungkin nggak bagus tapi ya nanti coba di sini adalah tengahnya gitu mu. Jadi di sini kita di antara kalau positif di sini makin negatif ya. Jadi berarti sekitar di sini 0,87 sampai 1,28-nya ya. Sini ya. Jadi kita mau nyari sini ini berapa gitu. Ini FZ. Oke. Ini Z-nya ya, Z kecil di sini. Oke. Jadi kita cek di sini. Jadi teman-teman di sini nilainya sekitar di sini untuk Z, mencari nilai Z di antara 0,80 sampai 1,28, maka di sini kita akan menentukan nilai probabilitas. Kita tuliskan saja di sini bahwa untuk segini ya, bahwa untuk P
gitu ya. Z besar dari 0,87 kurang dari 1,28 ini sama dengan F, jadi nilai F yang ini dulu, F 1,28 dikurangi F 0,87. Kita cari nih di, bisa dikecilin nggak sebenarnya? Saya coba kecilin, biar bisa buka dulu. Oke ya. Saya coba kecilin deh. Oke, kita coba ini juga saya kecilin, jadi saya buka 2 page. Ternyata sulit sekali. Apa nggak mau ya? Saya ternyata nggak mau dikecilin deh. Mau sih, cuma agak susah. Nah, oke. Sekarang kita mau mencoba mencari nilai F1,28 nih. Nilai F1,28 itu berapa ya? Ini nilai Z-nya ya. Z-nya itu 1,28, jadi F Z-nya itu berapa sih? Probabilitas dari 1,28 ini berapa sih? Jadi di sini kita cari 0,28. Jadi di sini ini 1,2, di sini ada 1,2 ya teman-teman. Yang ini, kita cari nolnya 0,8 teman-teman di sini. 0,8 di sini kita temukan nilai sekitar 0,89973 ya. Jadi kemarin kata Pak Fandi berapa? 4 ya di belakang koma. Itu kita ikut, ini juga ikut buku juga, di buku juga itu terusnya 4 belakang koma. Jadi kalian tuliskan aja 4 belakang koma. Kalau misalnya sininya ternyata kalau misalkan 0,88979 gitu ya, boleh misalkan dibulatkan ke atas, berarti 0,8990 atau 998 gitu, nggak masalah. Oke, kemudian di sini kita cari nilai F 0,87 ya, berarti kita ke atas nih. F 0,87, di sini azan mama 0,87 yang ini ya. Kita cari 87 itu di sini. Sekitar 0,8078 ya. Jadi dikurangkan saja. Dikurangkan jadi F 1,28 dikurangi F 0,87 sehingga hasilnya adalah 0,919. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan tentang penggunaan standar normal? Ini kayaknya udah asar. Jadi kalian juga tekom, ini sudah jam 15.15 di waktu saya. Mungkin sampai sini dulu sih untuk pertemuan ini, nanti saya lanjutkan lagi minggu depan. Tetap masih sama tentang probability density. Kira-kira pertanyaan nggak sampai sini? Sepertinya cukup, Bu. Ya, sudah cukup ya. Jadi seperti itu kira-kira untuk hari ini. Jadi saya mohon maaf ya karena tadi sempat mundur, tapi semoga minggu depan saya udah lebih luang lagi.